Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu pengampu mata kuliah pengantar statistik di Universitas Borobudur. Baik, pada minggu ke-6 ini kita akan meneruskan yaitu menghitung nilai pusat data kelompok, dalam hal ini menghitung kuartil, desil, dan persentil dalam tabel distribusi frekuensi. Dan nanti pada bagian kedua akan dilanjutkan dengan menghitung simpangan baku dari daftar tabel distribusi frekuensi. Baik, kita mulai dengan menghitung kuartil dari data tabel distribusi frekuensi. Kuartil adalah data berkelompok yang rumusnya analogi dengan rumus median, di mana bedanya median data dibagi dua bagian sama besar. Akan tetapi kuartil data dibagi menjadi 4 bagian sama besar dengan rumus umumnya QI. Jadi kalau kuartil kan 4, nanti I berjalan dari 1, 2, 3. Nanti akan membagi data akan menjadi 4 bagian, maka I-nya cuma 1, 2, 3. QI, I-nya berjalan dari 1 sampai 3, di mana sama dengan BI ditambah N jumlah data, I ini tergantung I kuartil yang keberapa dibagi 4, dikurangi jumlah frekuensi dari frekuensi kuartil ke I kali panjang kelas I, di mana BI tepi kelas kuartil ke I. Tapi ini tepi kelas bawah kelas kuartil ke I. Jadi strateginya harus mengetahui dulu di mana posisi kelas kuartil. Kalau kuartil udah ketahui, itu dari mengetahui frekuensi kuartil ke I. Jadi frekuensi kuartil ke I diketahui, maka kelas kuartil ke I akan ketahui, sehingga nilai BI, nilai tepi bawah kelas kuartil ke I dapat diketahui. Kemudian jumlah frekuensi I-1 itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I. Jadi ada frekuensi kuartil ke I yang di atasnya itu dijumlahkan. N adalah jumlah data atau jumlah frekuensi. FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I, C panjang kelas interval, panjang interval kelas. Dalam menentukan kuartil, yang perlu dicari terlebih dulu adalah menentukan posisi di mana kuartil ke I terletak berada, pada kelas yang keberapa. Untuk menentukan posisi kuartil ke I, makanya persyaratan harus dipenuhi, yaitu karena dibagi 4, maka jumlah FI, frekuensi kelas ke I, itu harus lebih besar dari, kalau ini I ya I N per 4. Kalau ini indeks 1 ya 1, FI 1, 1, kalikan jumlah data per 4. Jumlahnya itu harus lebih besar dari N per 4. Kalau ini 1 ya. Kalau 1, kuartil 1 ya berarti N per 4. Kalau kuartil 2 ya 2 kali N. Untuk menentukan posisi kelas kuartil kedua, maka persyaratannya harus dipenuhi, yaitu jumlah FI dari 1 sampai seterusnya harus lebih besar. Kita menjumlahkan tidak tahu, harus menjumlahkan 2 kali N per 4. Jadi pada FI keempat itu dijumlahkan harus lebih besar dari 2 kali jumlah data per 4. Jadi dijumlahkan syaratnya harus lebih besar dari 2 kali N per 4. Untuk menentukan posisi kuartil ketiga secara analog harus memenuhi persyaratan jumlah frekuensinya harus lebih dari, kalau kuartil ketiga 3 kali jumlah data per 4. Harus lebih besar dari 3 kali jumlah data. Nah, itulah posisi frekuensi kuartil ke I dapat diketahui, sehingga nilai batas bawah kuartil kelas ke I dapat diketahui. Selanjutnya, maka dari tabel 1 berat badan dapat dihitung nilai Q1, Q2, dan Q3 sebagai berikut. Dari tabel berikut ini, yaitu berat badan antara 60 sampai 62, nilai tengahnya 61, frekuensinya
10. Kemudian berat badan 63 sampai 65, nilai tengahnya 64, frekuensinya 25, kemudian berat badan 66 sampai 68, jumlahnya 67 orang, nilai tengahnya 67, jumlahnya 32 orang, kemudian berat badan 69 sampai 71, nilai tengahnya 70 dengan jumlah frekuensinya 15, dan berat badan 72 sampai 74, frekuensinya 18, tapi nilai tengahnya 73, maka jumlah semua data 100. Dari tabel di atas, bagaimana menentukan posisi frekuensi kuartil ke-1? Syaratnya jumlah frekuensinya harus lebih besar 1 kali 100/4, berarti 100 dibagi 4, 25, harus 25, kita hitung 10 kurang, jadi harus ditambah. Maka di sini lebih besar 25 kan, di sini 35. Jadi di sini akan ketahuan pada saat 25 merupakan frekuensi kelas kuartil 1. Sehingga nanti nilai B1-nya yaitu 63 dikurangi 0,5, 62,5. Oke. Jadi frekuensi kuartil ke-1 25, kemudian jumlah frekuensi sebelum kuartil 1 10, B1 sudah ketemu tadi 62,5, dan C-nya selisih antara nilai tengah itu 3, sehingga dapat menggunakan rumus kuartil, maka kuartil 1 sama dengan B1 N1/4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil 1 kalikan nilai C, kalikan nilai C ini kurang kali C ya, garis kurang C, sama dengan B1-nya 62,5 ditambah ini 100/4 dikurangi ini 10 dibagi 6, C-nya di sini 3. Maka sama dengan 62,5, ini 25 kurang 10 dibagi 25 kalikan 3, maka hasilnya 62,5, ini 15/25 kali hasilnya adalah 62,5 ditambah 4/15 atau hasilnya 62,5 ditambah 1,8 atau 64,4. Selanjutnya bagaimana menentukan posisi kelas frekuensi kuartil 2 atau pada kelas yang keberapa? Syaratnya jumlah frekuensinya harus melebihi syaratnya, yaitu jumlah datanya 100, karena kuartil kedua 2 kali dibagi 4, jadi 200 dibagi 4 harus lebih 50. Kita hitung harus lebih 50. Ini 35 tambah, oh ini pas, ini lebih dari 50. Oke. Jadi posisi frekuensi kuartil adalah 32, sehingga nilai batas bawah kuartil kedua adalah 66 dikurangi 0,5, 65,5. Nah, selanjutnya di sini ketahuan, maka frekuensi kelas kuartil ketiga yaitu 32, jumlah frekuensi sebelum kuartil ketiga yaitu 35, kemudian tadi nilai batas bawah kuartil ketiga yaitu 65 dan panjang interval kelasnya 3, sehingga bisa dimasukkan dalam rumus kuartil 2. Kuartil 2 yaitu B2 100 kali 2/4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kuartil 2 dibagi frekuensi kuartil 2 kalikan C. Maka kita masukkan masing-masing, ya, maka hasilnya akhirnya yaitu 66,90. Selanjutnya bagaimana menentukan kelas frekuensi kuartil 3? Pada kelas berapa? Secara analog syaratnya jumlah frekuensinya harus lebih rumus jumlah data kali kuartil ketiga 3 dibagi 4. Artinya di sini jumlahnya harus lebih besar 300 dibagi 4 harus lebih besar 75. Kita jumlahkan. Ternyata ini kalau kita jumlahkan, posisinya ini sudah melebihi 75. Maka nilai frekuensi kuartil ketiga adalah 15, ditarik ke sini, maka nilai batas bawah kelas kuartil ketiga adalah 69 kurang 0,5 yaitu 68,5. Kemudian panjang kelasnya
3 sehingga dapat dimasukkan dalam rumus untuk menentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga yaitu B3 100 kali 3 dibagi 4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas kuartil ketiga dikalikan C, C-nya 3 dimasukkan semuanya. Ini jumlahnya 24 ya. 75 kurang 67 kurang 79 kurang 75 kurang 67 24 dibagi 15 maka ketemu 68,5 ditambah 1,6 sama dengan 70,1. Bagaimana menghitung desil DI di mana I berjalan dari 1, 2, 3 sampai 9 maka akan terbagi menjadi 10 bagian sama besar data dibagi menjadi sama besar. Untuk menghitung desil pada prinsipnya mengembangkan dari menghitung kuartil data kelompok, yaitu menentukan batas nilai pada data yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar, sehingga terjadi 9 batas nilai DI. Untuk menghitung batas nilai desil dapat dihitung dengan rumus DI, BI plus NI, tergantung I dibagi, kalau desil bagi 10, kalau kuartil bagi 4 ya. Dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi desil ke I kalikan panjang kelas, di mana DI itu nilai batas desil ke I. Yang kita cari desil ke berapa, N-nya jumlah frekuensi, BI tepi kelas desil ke I. Kemudian panjang kelas itu C, jumlah FI-1 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I. FDI frekuensi kelas desil ke I. Selanjutnya kita contoh soal, tentukan batas DI, D-nya D4 dan D8 dari data distribusi frekuensi berikut ini. Tabel nilai statistik 40 mahasiswa perguruan tinggi. Di sini ada 7 kelas. Kelas pertama nilainya antara 30 sampai 39, kelas 2 40 sampai 49, kelas ketiga 50 sampai 59, kelas keempat 60 sampai 69, kelas kelima 70 sampai 79, kelas 8 80 sampai 89, kelas ke-7 90 sampai 99. Nah, ini frekuensinya. Pada kelas pertama jumlahnya 5, frekuensi kedua 3, pada kelas ketiga 6, pada kelas keempat 7, pada kelas kelima 8, pada kelas 6 7 dan kelas ke-7 adalah 4. Jumlah responden atau jumlah data adalah 40. Nah, untuk menghitung desil 4 harus mengetahui posisi kelas desil keempat. Syaratnya jumlah frekuensi harus lebih besar, 40 I-nya keempat kali 4 dibagi 10. Maka kita hitung 40 kali 4, 160 bagi 10. Maka jumlah harus lebih besar dari 16 atau sama dengan boleh. Nah, kita hitung ini 5 tambah 3, 88 tambah 6, ini 11 ya. 11 tambah 7 lebih ini ya. Oke, jadi ini melebihi 21. Jadi pada posisi 21, maka lebih besar dari 16. Jadi di sini posisi frekuensi desil keempat adalah nilainya 7, kemudian nanti jumlah frekuensi sebelum dijumlahkan yaitu 11. Kemudian 8 dengan 6 ya. Jadi 14. Kemudian nilai batas bawah dari desil kelas desil keempat yaitu 60 dikurang 0,5, 59,5. C-nya kita hitung yaitu di sini bisa diambil dari batas kelas bawah, tepi kelas bawah dikurangi tepi kelas, selisih antara tepi kelas bawah. Jadi ini bisa 39,5 dikurangi 29,5. Nah, hasilnya 10. Ini kalau ini ambil yang dari 40 ini ya. Oke, iya. Jadi 40. Jadi hasilnya 10 ya. Oke.
Sehingga D4 kita bisa hitung nilai B4-nya 59,5, 40 kali 4 per 10 ini sama dengan 16, dikurangi jumlah sebelum frekuensi keempat, tadi ketemu 14, frekuensi desil keempat 7, interval kelasnya 10, sehingga dihitung batas desil keempat yaitu 59,5 ditambah 2,86 sama dengan 62,36. Selanjutnya bagaimana untuk menghitung desil 8? Secara analog sama, maka jumlah frekuensinya harus lebih besar dari jumlah datanya dalam lini 40 kali 8 bagi 10. Jadi 8 kali 4 320 bagi 10. Maka jumlah frekuensinya harus lebih besar 32. Itu syarat posisi menentukan kelas desil ke-8 kita hitung. Ini tadi 21 tambah 8, 29. 29 tambah 36. Maka syaratnya lebih besar 32 pada saat 36. Maka di sini adalah F7 merupakan nilai frekuensi desil ke-8, sehingga ini kelas desil ke-8, sehingga nilai batas bawah desil ke-8, 80 kurang 0,9 yaitu 75,5. Sehingga di sini bisa kita hitung nilai desil ke-8, yaitu kita masukkan batas bawah tepi bawah kelas desil 8 yaitu 79,5, 40 kali 8 bagi 10 sama dengan 32 dikurangi jumlah frekuensi sebelum desil ke-8 itu ketemu 29 dibagi 7 kalikan di sini kalikan 10 ya, kalikan 10 panjang kelasnya ke 10, maka akan ketemu 79,5 ditambah 4,286 sama dengan 8,76. Menghitung persentil PI di mana I berjalan dari 1, 2, 3 sampai 99, artinya membagi data menjadi 100 bagian. Persentil adalah menghitung batas-batas nilai yang membagi seperangkat data menjadi 100 bagian sama besar, jadi I-nya berjalan dari 1, 2 sampai 99. Secara analog, persentil untuk data yang berkelompok dapat dirumuskan PI sama dengan BI ditambah N kali I, I-nya tergantung P yang keberapa dibagi persentil itu makin bagi 100, dikurangi jumlah frekuensi sebelum frekuensi persentil ke I kali panjang kelas, di mana PI adalah batas bawah nilai PI, ini batas bawah PI, kemudian N jumlah data, C-nya panjang interval kelas, BI tepi bawah kelas persentil ke I. PI itu batas nilai PI ya, oke, yang kita cari. Kalau BI tepi bawah kelas persentil ke I. Jumlah frekuensi sebelum sigma FI-1 sama dengan jumlah frekuensi belum kelas persentil ke I, FPI ini sama dengan frekuensi kelas persentil ke I. Contoh, tentukan persentil 35 dan persentil 88 dari tabel distribusi tinggi massa perguruan tinggi sebagai berikut. Ada 6 kelas, tingginya antara 150 sampai 154 sampai selang 175 sampai 109. Frekuensinya kelas pertama 4, kelas kedua 8, kelas ketiga 14, kelas ketiga 35, kelas yang kelima 27 dan kelas ke-6 adalah 12, jumlahnya 100. Untuk menentukan P39 syaratnya jumlah frekuensi sebelum jumlah frekuensinya lebih besar dari N kali yang ke-35 per 100. Jadi 35 kali 100, 350 bagi 100 jadi 35. Maka jumlah frekuensinya harus lebih dari 35. Itu untuk menentukan kelas persentil ke-35, nanti akan ketemu frekuensi persentil yang ke-35.
Jadi kita hitung di sini 8 dengan 4, 12, 12 dengan 14, jadi 26, 26 ditambah 3 lebih harus 35. Jadi ini posisinya pada frekuensi ke-35. Ini FP35 adalah 35, sehingga terletak pada kelas ke-4. Kemudian di sini kelas 4, maka P ke-35, B di sini P35 yaitu 165 dikurang 0,5, 164,5. Kemudian C-nya kita kurangi ini, kurangi 144,5 dikurangi 149,5, maka ketemu 5. Sehingga P35 ini P35 164,5 ditambah 100 kali yang ke-35 bagi 100 dikurangi, ini dijumlahkan, ini sebelumnya ternyata 26 dibagi frekuensi persentil ke-35 hasil 35 kali panjang kelasnya 5, sehingga ketemu persentil 35 164,5 ditambah 1,26 ketemu 165,76. Secara analog untuk menentukan persentil 88 harus memenuhi persyaratan jumlah frekuensinya harus lebih besar, 100 kali 88 dibagi 100, jadi harus lebih 88. Pada tabel ternyata di sini pada posisi ke kelas kelima. Kalau dijumlahkan ini jumlahnya ternyata pas 88. Jadi maka pada kelas kelima maka frekuensi persentil 88 nilainya adalah 27, kemudian nilai B88 adalah 170 kurang 0,5, kemudian jumlah frekuensi sebelum frekuensi persentil ke-88 adalah jumlah 88 dikurangi nilai 27 ini ketemu 61, kemudian nilai C-nya 5 ya, kita hitung tadi 5. Oke, maka persentil ke-88 adalah B88 ditambah 100 kali 88 dibagi 100 dikurangi jumlah frekuensi sebelum persentil 88 dibagi frekuensi persentil 88 kali panjang kelas, kita masukkan angkanya 169,5 ditambah ini dihitung 88 dikurangi 61 dibagi 27 kali 5, maka ketemu persentil ke-88 adalah 174,5. Demikian yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar. Merdeka belajar. Terima kasih.